Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Rusmiadi MPD, dosen pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syekh Mansur Pandeglang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bola tangan. Mata kuliah bola tangan memiliki bobot 2 SKS, dengan komposisi pembelajaran 30% teori dan 70% praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan permainan bola tangan yang meliputi sejarah dan perkembangan bola tangan, peraturan permainan, sistem pertandingan, serta teknik dan taktik dasar permainan bola tangan. Proses pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara offline dengan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa diharapkan aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Khusus pada pembelajaran praktik diterapkan pengulangan-pengulangan gerak di lapangan agar mahasiswa mampu menguasai keterampilan dasar permainan bola tangan secara optimal, benar, dan aman. Seiring dengan perkembangan olahraga bola tangan di masyarakat maupun di sekolah, permainan ini mulai banyak diperkenalkan sebagai alternatif olahraga permainan yang menarik, menantang, serta mampu meningkatkan kebugaran jasmani, kerjasama tim, dan nilai sportivitas. Oleh itu, sebagai calon pendidik jasmani, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memainkan, tetapi juga memahami konsep pembelajaran serta penerapan permainan bola tangan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup penguasaan 4 aspek utama, yaitu pertama, sejarah dan perkembangan permainan bola tangan; kedua, permainan dan sistem pertandingan; ketiga, gerakan teknik dasar permainan bola tangan; keempat, taktik dasar dalam pertandingan permainan bola tangan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri atas materi teori dan materi praktik yang saling terintegrasi. Pada materi teori, mahasiswa mempelajari perkembangan permainan bola tangan di tingkat dunia dan Indonesia yang mencakup sejarah lahirnya bola tangan, organisasi internasional dan nasional yang menaungi, serta perkembangan aturan permainan dari masa ke masa. Selain itu, mahasiswa juga dibekali pemahaman mengenai karakteristik permainan bola tangan, tujuan permainan, serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, seperti kerja sama tim, sportivitas, dan fair play. Sementara itu, pada materi praktik, mahasiswa melakukan penguasaan teknik-teknik dasar permainan bola tangan secara bertahap dan sistematis, yang meliputi passing, catching, dribbling, dan shooting. Setiap teknik diajarkan mulai dari bentuk gerakan dasar, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, sehingga penerapan teknik dalam situasi permainan. Pembelajaran praktik juga mencakup penerapan taktik menyerang dan bertahan, atau defense atau offense, seperti gerakan tanpa bola, kerjasama antar pemain, transisi menyerang ke bertahan, serta pengambilan keputusan dalam permainan. Pada setiap pertemuan praktik di lapangan, dosen terlebih dahulu memberikan contoh gerakan yang benar, disertai dengan penjelasan aspek biomekanika sederhana dan prinsip keselamatan. Selain itu, mahasiswa mempraktikkan gerakan secara langsung melalui pembelajaran berulang, baik secara individu, berpasangan, maupun kelompok kecil. Selama proses tersebut, dosen memberikan bimbingan, koreksi, dan umpan balik untuk memastikan teknik yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan prinsip berat yang benar. Melalui integrasi antara materi teori dan praktek, ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memiliki keterampilan bermain bola tangan, tetapi juga pemahaman konseptual yang kuat sehingga mampu meningkatkan dan menerapkan permainan bola tangan secara efektif dalam konteks pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah maupun kegiatan olahraga di masyarakat. Dalam perkuliahan teori, pembelajaran menggunakan pendekatan student center learning yang disepakati sejak awal perkuliahan dengan metode diskusi dan tanya jawab yang melibatkan
keaktifan mahasiswa, serta bimbingan dari dosen. Sedangkan pada pembelajaran praktik digunakan pendekatan project based learning, di mana mahasiswa diberikan tugas-tugas praktik yang berkaitan dengan keterampilan dan pemahaman permainan bola tangan. Pelaksanaan praktik perkuliahan di lapangan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Kegiatan inti, dan yang ketiga penutup. Pada tahap pendahuluan, mahasiswa melakukan pelaksanaan dengan tujuan meningkatkan suhu tubuh dan mengurangi risiko cedera. Pada tahap kegiatan ini, mahasiswa melaksanakan drill pengulangan teknik dasar permainan bola tangan seperti passing, catching, dribbling, dan shooting. Kegiatan drill dilakukan secara terstruktur dan bertahap, dengan dosen memberikan contoh gerakan, bimbingan, serta koreksi teknik selama proses pembelajaran. Setelah penguasaan teknik dasar pembelajaran dilanjutkan dengan penerapan metode small side game, yaitu permainan dalam kelompok kecil dengan jumlah pemain ukuran lapangan dan aturan permainan yang dibatasi. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan frekuensi keterlibatan mahasiswa, kemampuan pengambilan keputusan, kerjasama tim, serta pemahaman situasi permainan. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti mini games, yaitu bentuk permainan pendek yang menyerupai pertandingan sesungguhnya, sebagai sarana penerapan teknik dan taktik menyerang serta bertahan dalam kondisi permainan nyata. Pada tahap penutup, mahasiswa melakukan pendinginan atau cooling down, dilanjutkan dengan evaluasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah praktek di lapangan atau kuliah bola tangan. Sebelumnya saya minta satu orang untuk pimpin doa dulu. Baik, untuk pelajaran ataupun buatan, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan kuliah praktek. Ada 3 metode yang kita akan lakukan. Yang pertama ada drill, nanti melakukan kalian teknik dasar berulang-ulang. Kemudian ada small side game, nanti bermain dengan kelompok kecil. Yang ketiga adalah mini games, nanti kalian bermain lagi nanti di akhir. Nanti untuk materi secara keseluruhan ada dribbling, ada catching, kemudian ada passing, dan shooting. Ini semua akan kalian melakukan gerakan-gerakan tersebut. Nanti sebelumnya kita akan pemanasan terlebih dahulu. Kita pemanasan yang Banjar depan ke depan. Oke, gerakan yang pertama kakinya ke depan. Oke, bisa dipahami? Oke, mulai. Udah, ayo. Oke, berikutnya. Hadap sana. Putar ke depan. Oke. Mulai. Oke. Jogging.
Kebalikannya sekarang. Oke. Enggak sana, hadap sana, coba ke belakang. Ayo, mulai. Belakang. Jogging. Oke, kita lanjut ke metode yang pertama. Kita drill, lakukan terus pengulangan untuk teknik dasar. Yang pertama passing. Nanti passing juga nanti ada passing upper pass dan push pass. Nanti dibagi, dibagi kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti kalian melakukannya. Oke, saya ingatkan kembali untuk passing. Diupayakan pokoknya bolanya dipegang, kemudian ininya diangkat, bolanya di depan dada, kemudian ke belakang. Ke belakang, bolanya boleh dilempar. Oke, kemudian untuk yang catching, menangkap, tangannya harus di atas dada segitiga, berbentuk triangle. Bisa dipahami? Oke, silakan. Kelompoknya dibagi, bagian di sana, sebagian di sini. Tangannya di atas dada, perbaiki gerakannya. Baik, tolong diperhatikan teman-teman semua ketika melakukan ketika passing, mengoper dan menangkap, disiapkan. Yang mengoper disiapkan, dilihat temannya sesuai dengan tangannya ada di mana. Kalau di atas dada kasih bolanya. Kalau di atas kasih bolanya. Oke? Nah, kemudian yang menerima bola menggunakan dua tangan. Oke? Menggunakan dua tangan. Nah, kemudian berikutnya nanti digeser lagi, nanti kalian melakukan dribbling. Dribbling nyampe pertengahan, kalian nanti melakukan shooting. Jangan terlalu kencang, sesuaikan dengan kondisi temannya. Bisa dipahami? Baik, praktekkan semuanya. Tadi kita sudah melakukan dengan drill, pengulangan-pengulangan dari teknik dasar, baik passing, kemudian catching, menangkap, kemudian dribbling, mendribble bola, kemudian shooting, menembak. Saya minta semua diperbaiki gerakannya. Sekali lagi, saya minta semua gerakannya diperbaiki. Ketika
kalian passing seperti apa tangannya, posisi badannya. Kemudian nanti setelah ini kita akan small side game. Bermain dengan kelompok kecil, nanti dibagi. Kemudian defense dan offense-nya tetap digunakan. Ketika kalian bertahan, defense tangannya hands up di atas. Oke? Ketika menyerang temannya offense, siapkan posisinya. Bisa dipahami? Teknik dasarnya terus ditingkatkan. Passingnya, catchingnya, dribblingnya, dan shootingnya. Oke? Nanti dibagi kelompok yang ini seperti biasa. Kalau gagal langsung ganti. Yang banyak-banyak 5 orang saja. 5 orang defense, 5 orang offense. Baik, teman-teman mahasiswa, pada sesi terakhir ini kita akan bermain mini games bola tangan. Sebelum mulai, saya ingatkan kembali agar kemampuan mengoper dan menerima bola lebih ditingkatkan. Kesalahan kecil seperti over yang tidak akurat atau tangkapan yang kurang siap dapat merugikan tim dan berujung pada kehilangan bola. Untuk mini games ini, nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok harus memahami perannya dengan baik saat menyerang maupun bertahan. Saat bertahan, perhatikan posisi tubuh dan lawan. Kedua tangan harus diangkat untuk menutup ruang tembak dan jalur operan lawan. Jaga jarak, fokus pada pergerakan bola, serta lakukan komunikasi dengan rekan satu tim. Dan saat menyerang, lakukan pergerakan tanpa bola, manfaatkan ruang kosong, dan lakukan operan dengan cepat dan tepat. Jika serangan gagal atau bola hilang, seluruh pemain harus segera siap kembali bertahan, dan tidak terlambat melakukan transisi. Ingat, kunci permainan bola tangan adalah kerjasama tim, komunikasi, kecepatan berpikir, dan disiplin posisi. Siapa?
Holding down pendinginan. Di sini, jaga jaraknya. Ayo mulai, angkat. Terus, angkat. Tangannya turunkan. Itu ngapain? Lurus. Nah, pelan-pelan. Namanya pendinginan pelan-pelan. Kakinya silang. Kakinya luruskan. Naik turun. Gini. Ayo mulai. Pelan-pelan. Oke, cukup. Duduk, kakinya luruskan. Serong, serong. Oke, lurus. Serong. Buka kakinya. Oke. Buka, buka. Pegang yang kiri. Pegang kaki sepatu yang kiri. Oleh kedua tangan. Oke. Tundukkan kepalanya ke lutut. Oke, ganti kanan. Ganti ke depan tangannya. Tetap kaki dibuka ke depan tangannya, dorong. Terus. Nah, gitu. Ayo. Mulai. Mulai. Cukup. Kakinya luruskan ke depan. Pegang lagi ujung kaki. Pegang, pegang. Kepalanya nunduk, tempelkan ke lutut. Teman-teman mahasiswa, kita di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah lakukan dari pendahuluan, inti dan penutup. Di inti kita ada metode drill, kemudian small side game, dan yang terakhir adalah mini game. Semuanya teknik dasar di situ dilakukan.
Saya minta gerakan-gerakan teknik dasarnya itu diperbaiki lagi. Kemudian ketika bermain, defense, offense-nya jangan lupa. Ketika defense, tangannya harus hands up, tangannya di atas. Oke? Ketika kalian offense, menyerang, gagal, cepat kembali defense ke belakang, ke posisi bertahan tim kalian semuanya. Oke, nanti jangan lupa diisi untuk absensinya. Sebelum menutup, silakan untuk pimpin doa kembali. Baik teman-teman, kita berdoa penutupan ya setelah melakukan aktivitas pembelajaran. Sebelum penutupan langsung baiknya kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Doa selesai. Silakan. Demikian yang saya sampaikan terkait mata kuliah praktik bola tangan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian dalam mata kuliah bola tangan meliputi beberapa komponen. Komponen penilaiannya yang pertama, presensi dan sikap, bentuk asesmennya, kehadiran dan partisipasi. Kemudian komponen yang kedua, tugas, bentuk asesmennya, individu, kelompok, dan praktik. Yang ketiga, UTS, bentuk asesmennya, tes teori, dan praktik. Yang keempat, komponen penilaiannya, UAS, tes praktik. Instrumen yang pertama, instrumen penilaian sikap. Aspek yang dinilai yaitu 1. Disiplin, kedua, tanggung jawab, ketiga, kerjasama, dan yang keempat, sportivitas. Instrumen yang kedua, penilaian ujian tengah semester. Bentuknya tes teori dan praktik. Instrumen tes teori, tekniknya yaitu adalah tes tulis dengan uraian. Kemudian aspek penilaiannya, yang pertama adalah penguasaan konsep. Indikatornya pemahaman, sejarah, dan peraturan permainan bola tangan. Yang kedua, aspek penilaiannya adalah ketepatan jawaban. Indikatornya adalah kesesuaian dengan konsep. Berikutnya adalah instrumen tes praktik. Tekniknya unjuk kerja. Aspek penilaiannya yang pertama adalah teknik dasar. Indikatornya passing, catching, dribbling, dan shooting. Yang kedua adalah keselamatan. Indikatornya adalah penerapan prinsip keselamatan. Yang ketiga adalah instrumen penilaian ujian akhir semester. Bentuknya adalah tes praktik. Berikut adalah lembaran penilaian praktik permainan bola tangan. Aspek yang dinilai, 1. Penerapan teknik, indikatornya kombinasi teknik dasar. Yang kedua, penerapan taktik. Indikatornya menyerang dan bertahan. Yang ketiga adalah kerjasama. Indikator penilaiannya adalah koordinasi dengan rekan. Yang keempat, sportivitas. Indikatornya sikap, fair play. Itulah instrumen penilaian dalam mata kuliah bola tangan. Demikian deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan, mata kuliah bola tangan dari program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi STKIP Semansur Pandeglang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.